Ibu-ibu masih semangat kan? Coba ya yel-yelnya. Mau nambah pendapatan, buka usaha yuk. Coba sekali lagi ya Bu ya yang semangat. Mau nambah pendapatan, buka usaha yuk. Iya, nih baik ibu-ibu nih. Selanjutnya saya akan menyampaikan hal penting juga. Tolong disimak ya Bu ya. Nah, kalau anggaran di awal mulai usaha hanya menunjukkan keuntungan kecil, ini biasa terjadi. Di awal usaha perlu membeli berbagai peralatan dan bahan baku serta membayar pinjaman modal usaha. Kalau sudah tidak perlu membeli peralatan dan pembayaran pinjaman, anggaran akan menunjukkan keuntungan yang lebih besar. Jadi, ketika ibu-ibu baru mulai usaha, ibu tidak perlu khawatir kenapa keuntungannya kok sedikit, karena memang itu hal yang wajar, Bu. Kenapa? Karena ibu bisa dilihat di sini, ya Bu ya, di flip chart. Nih, Bu, ini adalah anggaran usaha per minggu ya Bu ya. Nah, anggaran ini misalkan yang Ibu Lili memiliki pinjaman 100.000 kepada saudaranya ya Bu ya. Misalkan ini pinjaman untuk modal awal 100.000. Hasil penjualannya selama seminggu atau 6 hari dikali 18 ekor dikali 5.000 itu 540.000 ya Bu ya. Terus Bu Lili juga membeli peralatan yaitu panci kecil 30.000, lap 2.000 ya Bu ya. Terus ini bahan bakunya ikan 30 kilo dikali 10.000 300.000. Terus bumbu-bumbunya 120.000, gas 15.000. Lainnya itu ada pengembalian pinjaman sebesar 100.000. Jadi modal awal Ibu Lili itu kan 100.000. Kok 100.000? Enggak, ini hanya yang dipinjam Ibu Lili kepada saudaranya karena sebelumnya itu Ibu Lili sudah rajin menabung atau disiplin menabung ya Bu ya. Ibu Lili sudah merencanakan keuangannya untuk usaha ini. Nah, di sini Ibu bisa kelihatan ya Bu ya, untuk minggu pertama usaha itu Ibu harus mengeluarkan untuk panci. Panci kan tidak harus beli setiap minggu ya Bu ya, atau setiap bulan. Karena ini mungkin Ibu Lili beli panci karena memang menjadi kebutuhan untuk usaha dagangnya ya Bu ya. Karena kan di sini Ibu tahu Ibu Lili ini mau menjual ikan matang ya Bu ya, karena sebelumnya kan menjual ikan segar tapi tidak laku di pasaran karena terlalu banyak saingannya atau hanya ikut-ikutan. Nah, Ibu Lili ingin berusaha untuk ikan matang. Jadi Ibu Lili mau membeli panci untuk memasak ikan. Terus lap-lap, mungkin lap ini digunakan untuk kebersihan ya Bu ya, karena salah satu kelayakan usaha itu kebersihan juga. Jadi ibu-ibu juga harus perhatikan kebersihannya ya Bu ya. Nih, bisa dilihat ya Bu ya dalam flip chart ini anggaran usaha per minggu. Nah, ibu-ibu bisa bikin di buku catatannya ini anggaran usaha per minggu. Misalkan minggu ini ibu mengeluarkan pendapatannya, uang masuknya ada berapa dari tabungan atau dari pinjamannya. Dan jangan lupa ketika uangnya sudah cukup atau keuntungannya ada untuk membayar pinjaman, lebih baik langsung dibayarkan ya Bu ya, biar tidak berkepanjangan untuk pinjaman tersebut. Nah, terus ini ada minggu kedua nih Bu, ini contohnya, ini yang minggu kedua. Nih, minggu kedua ini modal awalnya tidak ada ya Bu ya. Terus hasil penjualannya itu sama sebesar 540.000. Jadi minggu pertama, minggu kedua ini hasilnya sama ya Bu ya, 540.000. Karena Ibu Lili menjual 18 ekor ikan matang. Nih di sini Ibu Lili kan nggak usah beli panci lagi ya Bu ya. Terus ini nggak usah beli lap lagi karena kan masih ada ya Bu ya Bu yang minggu kemarin. Jadi ibu-ibu nggak perlu sering-sering membeli panci atau membeli peralatan yang tidak penting. Sebaiknya gunakan saja peralatan yang ada di rumah ya Bu ya, yang penting dijaga kebersihannya. Terus di sini ikan masih tetap sama ya Bu ya, harganya itu 10.000 dikali 30 kilo menjadi 300.000.
Terus ini membeli gas sebesar 120.000. Bukan Bu, bumbu 120.000. Dan untuk gas ini minggu kedua tidak beli, kemungkinan masih ada yang sisa minggu kemarin ya Bu ya. Terus ini lainnya ada pengembalian pinjaman. Bu Lilis sudah tidak memiliki pinjaman lagi Bu, karena di minggu pertama ini Ibu Lilis sudah membayarnya ya Bu ya. Jadi ini pengembalian pinjaman tidak ada, totalnya 540.000. Terus ini uang keluarnya itu sebesar 420.000. Nah, saldonya 540.000 dikurangi 420.000 itu Bu Lili mendapatkan keuntungan sebesar 120.000 setiap minggu. Nah, kalau di minggu pertama kan Ibu Lili hanya mendapatkan 73.000. Kenapa? Karena Ibu Lili harus membeli peralatan, tambahan peralatan dan membayar pinjaman. Ya Bu ya, diusahakan mungkin kalau Ibu modal usahanya meminjam kepada saudara ya Bu ya, yang tidak terlalu besar, Ibu bisa langsung mengembalikan pada saat usaha pertama atau di minggu-minggu pertama ya Bu ya, kalau ada uang untuk membayarnya. Jadi jangan ditunda-tunda untuk membayar hutang ya. Nah, selain itu anggaran usaha Ibu bisa dilihat ya buku pintar. Sama Bu, buku pintar ini latihan ini dibuat untuk anggaran usaha yang dibuat untuk 1 bulan. Jadi Ibu misalkan tulis minggu pertama misalkan bulan Maret tanggal 1 sampai tanggal 6. Terus di sininya minggu kedua dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 12 gitu ya Bu ya. Terus minggu ketiga Ibu terus bisa mencatat ini anggaran setiap minggu yang nanti akan dikalkulasikan menjadi anggaran setiap bulan. Jadi Ibu bisa mengecek ya Bu ya, mengecek setiap bulan apakah ada hal-hal yang tidak perlu dibeli, apakah ada yang minus atau misalkan tidak sesuai. Ibu bisa mengeceknya langsung ya Bu ya. Ini di sini. Terus selanjutnya itu soal pemasaran, karena rencana keuangan akan terwujud sesuai harapan kalau barang atau jasa laku dijual. Jadi penting juga merencanakan cara menarik pelanggan ya Bu ya. Selain Ibu membuat anggaran ini ya Bu ya, seperti ini anggaran usaha per minggu, per bulan ya Bu ya, yang ada di buku pintar itu halaman 30 untuk model lama dan halaman 45 itu untuk yang buku pintar terbaru ya Bu ya. Sampai sini sudah jelas ya Bu ya. Jadi kalau usaha Ibu, saya ulangi ya Bu ya. Jadi kalau usaha Ibu di awal ini hanya mendapatkan keuntungan kecil, itu tidak apa-apa ya Bu ya. Ini itu hal yang biasa terjadi atau wajar. Karena kenapa? Karena Ibu harus membeli peralatan yang Ibu tidak punya, dan mungkin harus mengembalikan pinjaman yang Ibu pinjam sebelumnya gitu ya Bu. Jadi pas minggu pertama ini Ibu mungkin akan kecil keuntungannya ya, karena membayar pinjaman atau karena ada hal-hal yang perlu dibeli. Tapi kan Ibu bisa lihat di minggu kedua, contohnya yang tadi Bu, yang Bu Lili membeli panci, kan minggu kedua Ibu tidak harus membeli panci ya Bu ya, tidak harus membeli elap itu setiap minggu ya Bu ya. Ibu bisa melihat perbedaan antara minggu 1 minggu kedua. Dan di sini juga kan untuk pertama Ibu Lili membeli gas, mungkin gas tersebut untuk di minggu kedua kan tidak ada, mungkin di minggu ketiga gas ini ada lagi gitu ya Bu ya, pembelian gas gitu. Jadi Ibu bisa melihat untuk membeli gas ini misalkan 2 minggu sekali atau 10 hari sekali, tergantung Ibu memakainya ya Bu ya. Jadi Ibu lebih baik ketika usaha itu memiliki anggaran ya Bu ya, atau membuat anggaran usaha baik setiap minggu yang bisa di cross check setiap bulannya, seperti itu ya Bu ya. Dan jangan lupa ini
soal pemasarannya ya Bu ya, karena rencana keuangan ini akan terwujud sesuai harapan kalau barang atau jasa laku dijual ya Bu ya. Jadi Ibu seneng kan kalau misalkan dagangannya ini laku, barangnya ini laku ya Bu ya. Jadi penting juga menarik cara menarik pelanggan itu. Selain anggaran, soal pemasaran juga Ibu harus memikirkan eh, enaknya seperti apa yang banyak diminati orang, eh, promosi seperti apa gitu ya Bu ya. Nanti untuk soal pemasaran, untuk merencanakan pemasaran nanti kita bahas ya Bu ya setelah ini. Tapi ibu-ibu paham ya Bu ya soal anggaran usaha ini? Paham ya Bu ya. Ibu kalau misalkan nanti bulan depan misalkan belum paham, Ibu bisa langsung tanyakan lagi ya Bu ya. Iya, makasih ya Bu.